Terima kasih masih bersama kami NTV Prime. Saya lanjutkan dengan NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto hari ini 13 Januari memenuhi janji mendatangi kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan. Hasto diperiksa kurang lebih selama 3,5 jam terkait kasus penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Bersama dengan pemeriksaan KPK, Hasto melakukan perlawanan. Ia mengajukan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jumat pekan lalu. Hasto melawan, KPK pun katanya siap menghadapi gugatan Hasto. Lalu apa saja hasil pemeriksaan hari ini dan seberapa besar peluang Hasto untuk memenangkan pra-peradilan? Kami ajak Anda untuk berdiskusi dengan kuasa hukum Hasto Kristianto, Yohanes Oberlin Lumban Tobing yang hadir bersama saya di studio, dan juga peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Tibiko Zabar, yang bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Yohanes, apa kabar? Sehat? Sehat Mas. Luar biasa. Kita sapa Mas Biko. Apa kabar Mas Biko? Ya, malam Mas Biko. Kabar baik Bang Jan. Baik, terima kasih Mas Biko. Saya ajak Anda berdiskusi, tapi sebelumnya mari kita simak dulu tayangan pernyataan dari salah satu kuasa hukum Hasto Kristianto berikut ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Kita langsung diskusi, Pak Jo. Mas Hasto sudah menghadap, sudah memenuhi undangan, tapi katanya langsung melawan untuk pra-peradilan. Apa yang Anda bisa sampaikan terkait dengan substansi pemeriksaan KPK hari ini? Yang pertama, kami datang jam 9.30 tuh, Mas Doni. Kami datang jam 9.30, lantas kami melaporkan ke penyidik KPK bahwa kami sudah bersedia untuk diperiksa hari ini. Tetapi di dalam, sebelum kami diperiksa itu, kami ada menyampaikan ada 2 surat sekaligus. Yang pertama bahwa memang kami meminta kepada pimpinan KPK untuk dilakukan penundaan karena kami sedang berproses tuh untuk sidang pra-peradilan. Sidang pra-peradilan ini sudah terregister di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan sidang tanggal 21 Januari. Ya, tapi surat baru masuk Jumat ya? Oh, surat baru masuk Jumat. Nah, jadi kemudian tentu kami juga membuat permohonan juga kepada pimpinan KPK agar karena kami merasa bahwa memang ada ketidakberesan nih, ya kami merasakan itu. Apa maksudnya ketidakberesan ya, ini? maksudnya kami agar penyidik ini syarat dengan kepentingan. Kami berharap kepada pimpinan KPK supaya ini diatensi, supaya bisa menyediakan penyidik-penyidik yang betul-betul kredibel, yang betul-betul profesional. Maksudnya penyidik KPK tidak kredibel untuk kasus Mas Hasto? Ya, kami kan bisa rasakan sepanjang proses ini berjalan, kan gitu ya. Jadi kami mohonkan kepada 2 surat itu supaya bisa diatensi. Ya, tapi KPK nolak? Faktanya berjalan, KPK menolak kan? Langsung menolak? Langsung menolak. Oke. Nah, sehingga lanjut tuh pemeriksaan. Jadi pemeriksaan 3,5 jam. Jadi kami pun pada waktu datang itu, jujur aja, taken kuasa itu kami ada 1.000 lawyer nih. Baru ini perdana nih, ada sebegitu banyaknya para advokat-advokat, para lawyer yang betul-betul bahwa memang melihat bahwa memang ini adalah kriminalisasi hukum. Maka mereka mau membantu tuh. Dengan sukarela, mereka mau ikut menjadi kuasa hukum. Kami datang ke sana, begitu kita
press release, Ya. nggak lama kemudian terjadi pemeriksaan, itu hujan deras tuh. Hujan deras maksudnya ini alam bereaksi atau apa nih? Kok Kemudian setelah 3,5 jam kami diperiksa, ya kan? Kami diperiksa. Terus mulai pemeriksaan tuh jam berapa, Pak Jo? kita Siang ya? jam 10. Jam 10, oke. 9.30 kita sudah hadir lebih dulu, karena kan kita Ya, harus kan mempersiapkan ngajuin dulu administrasi. pra-peradilan itu tadi kan, dan langsung ditolak, berarti langsung masuk permohonan ya, oke. Nah, kemudian setelah selesai diperiksa 3,5 jam, dalam pemeriksaan itu ada 9 pertanyaan. Ada 9 pertanyaan, bahkan kami melihat memang kepada 2 sprindik itu, satu yang mengenai penyuapan gratifikasi, Ya. satu lagi sprindik yang mengenai untuk merintangi yang obstruction of justice itu, ya kami melihat tidak ada hal-hal yang betul-betul tendensius atau signifikan untuk disampaikan pada pemeriksaan itu kan, gitu. Malah Tapi sampai 3,5 jam. 3,5 jam. 9 pertanyaan 3,5 jam ya? Ya kurang lebih ya. Senang banget ngobrolnya dengan penyidik. Ya penyidik punya cara lah ya, tapi Oke. sejauh itu sih kita tidak mempersoalkan itu. Anda Maka- ikut mendampingi dalam ruangan? Artinya dalam ruangan karena terbatas, Mas Doni. Kan kami minta setidak-tidaknya boleh 2, jadi memang hanya 1 tadi hanya Bang Magdir saja. Oke. Tapi tentu ini sudah hasil dari diskusi kita. Ya. Maka penyidik KPK kembali meminta nih soal legal standingnya Pak Hasto sebagai sekjen kepengurusan di partai, maka diminta SK kepengurusan itu. Oh, ini lebih banyak soal administratif ya? Nah, kemudian penyidik KPK meminta, dulu kan kita pernah uji materi tuh. Betul. Uji materi yang akhirnya dikeluarkan oleh Mahkamah Agung soal fatwa itu. Nah, mereka minta itu, ya akan segera akan kita lengkapi. Jadi memang akan ada pemeriksaan lebih lanjut, mungkin hanya teknis untuk menyampaikan surat yang mereka minta itu. Ya, artinya Anda memprediksi bahwa jalan masih panjang. Kalau tadi press release yang sudah disampaikan Bang Magdir tadi, ya kita memang sudah selesai diperiksa. Ya artinya masa ini, karena kan udah macam-macam nih, kan saksi-saksi kan udah dipanggilin semua nih. Masih ada 2 kan yang belum, Maria Nah. Lestari sama Saiful Bahri. Ya justru itu. Nah jadi seharusnya kan mereka-mereka dulu dengan sebenarnya nih. Oke. Baru kepada si tersangka kan sebenarnya. Nah tapi justru kita yang membingungkan nih. Maka kemarin kurang mungkin keterangan lain nih, bukti-bukti harus mereka kumpulkan sehingga para narapidana yang sudah bebas itu, ya kan sekarang jadi terpidana namanya tuh. Ya, Saudara Wahyu Setiawan dipanggil kembali. Tersandera lagi maksudnya? Dipanggil kembali. Iya. Nah, kemudian Saudari Tio juga dipanggil kembali untuk diperiksa. Iya. Nah, yang paling lucu nih, nah Saudara Ronald mantan penyidik KPK, mereka panggil juga tuh untuk diperiksa. Untuk mengonfirmasi. Nah, iya. Nah, jadi tapi ya sudahlah, kita Oke. kita mengikuti semua proses yang ada seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen bahwa kita taat hukum, Ya. bahwa kita akan ikutin seluruh proses yang ada, bahwa Pak Hasto akan menghadapi dengan kepala tegak, dengan wajah tersenyum, kan gitu. Ya, kan katanya juga sudah semir rambut kan untuk Ah, bersiap menghadapi pemeriksaan. Oke, saya ke Mas Biko dulu. Mas Biko, ada kata kriminalisasi yang terucap dari mulutnya Pak Yohanes ini sebagai kuasa hukumnya Hasto Kristianto. Apa yang bisa Anda sampaikan melihat pemeriksaan perdana Hasto hari ini? Ya, sebetulnya ini pemeriksaan yang kali kedua kalau saya tidak salah sejak ditetapkan sebagai tersangka Pak Hasto oleh KPK. Nah, kalau kita bicara kasus ini kan, Mas Doni, ini sekali lagi kami dari awal menyampaikan bahwa indikasi keterlibatan HK dalam praktek suap pergantian antar waktu ini kan sebenarnya informasi yang sudah lama, informasi yang sebetulnya sudah tercetus dan Pak Hasto itu masuk radar KPK ketika ada penetapan tidak lama setelah penetapan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan seperti itu gitu kan. Dan kalau kita lihat dari rentan waktunya, artinya itu sekitar Januari 2020 yang kami tegaskan pada saat itu bahwa situasi yang kala itu terjadi adalah upaya membuntuti kendaraan Pak HK oleh penyidik KPK sebetulnya sempat mengalami kehilangan hingga akhirnya ada upaya intimidasi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat dari waktu dan lain-lain, sebetulnya proses penyelidikan kasus ini kan sudah lama. Justru ini yang kemudian menjadi kritik terhadap bagi KPK yang kami sampaikan sejak 2 tahun 3 tahun lalu bahwa pimpinan KPK ini tidak serius, kita bilang, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kalau sekarang kemudian dilakukan pemeriksaan, masih tetap dianggap nggak serius atau gimana tuh, Mas?
Ya, ini yang kemudian sebetulnya kalau sekarang kita bilang ya ini sekali lagi kasus HK ini kan di awal tahun yang menjadi batu uji pimpinan KPK baru, Iya, Mas Doni. Ini kan betul. pimpinan KPK baru. Oh, artinya kalau tadi melihat proses penyelidikannya sudah lama, sebetulnya harusnya bagi KPK itu tidak perlu terlalu lama gitu ya melakukan pemeriksaan, karena tadi kalau memang benar banyak informasi-informasi atau bukti yang sebenarnya sudah beredar, yang itu sebenarnya bisa dijadikan acuan ataupun jadi alat bukti bagi KPK untuk segera melengkapi berkas perkara Pak Hasto ini, seperti itu begitu. Ya, artinya selama ini sebenarnya KPK itu menggantung atau karena ada intervensi kekuasaan, lalu setelah pergantian pimpinan KPK, ini momentum sebenarnya. Apa yang Anda bisa lihat dari kasus ini? Pertama, kalau dari sekali lagi ya, ketika kami menilai kasus ini terhambat karena ini ada hubungannya juga dengan pencarian Harun Masiku. Kasus ini terlambat satu karena rendahnya komitmen serta tanggung jawab pimpinan KPK sebelumnya di bawah Firly Bahuri CS seperti itu. Itu yang kemudian terjadi. Nah, yang kedua, ketika itu kami mungkin sekitar pertengahan tahun lalu gitu ya, sempat bilang ini perlu ada evaluasi di Direktorat KPK soal lambatnya proses penanganan perkara Harun Masiku, termasuk pencarian pengembangan perkara terkaitnya seperti itu. Lambatnya ini merupakan indikasi ada intervensi menurut Anda? Nah, ini saya kira ini tentu tidak bisa ditebak sampai ke arah sana ya. Tapi kalau kita lihat simptomnya atau gejala-gejalanya sejak KPK periode terakhir ini kan sebenarnya banyak yang sudah mengatakan bahwa ini masuk angin. Ini kan kejadian pertama pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Artinya kalau kita melihat situasi KPK kemarin dan lain-lain, bukan tidak mungkin sebetulnya kita bisa menyampaikan hal yang seperti itu. Tapi poin kami yang ingin kita tegaskan adalah sekali lagi kasus yang ditangani oleh KPK ini adalah kasus yang sudah lama sejak Januari 2020 yang kemudian baru hari ini baru akhir tahun lalu naik ke tahap penyidikan hingga ada penetapan tersangka oleh Pak Hasto. Maka sebetulnya kalau prosesnya sudah lama harusnya sudah banyak informasi yang diperoleh tim penyidik KPK yang pada titik tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang harusnya tidak butuh lama bagi KPK untuk segera melimpahkan berkas perkara ini ke tahap selanjutnya, atau kalau penyidik bilang dia sudah P21 seperti itu. Makanya itu tadi yang kemudian kalau kami mendesak bahwa segera lengkapi proses ini hingga akhirnya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua sebetulnya ini kami juga sudah menegaskan bahwa kasus yang terjadi dan menjerat ini kan sebetulnya juga menjadi batu uji bagi KPK untuk serius dalam menangani perkara korupsi. Ini pimpinan baru dan kita tahu dalam tahun lalu gitu ya, kalau kita bisa lihat beberapa kali KPK juga mengalami kemunduran gitu ya dalam menghadapi situasi sidang pra peradilan dan lain-lain. Nah, tadi Bang Jun sudah menyampaikan bahwa kemarin kalau tadi disampaikan sudah mengajukan perkara tersebut ke pra peradilan gitu ya. Nah, artinya ini yang kemudian harus serius, jangan sampai ketika nanti di pra peradilan ada catatan-catatan atau kemudian ada loophole yang itu menjadi celah. Makanya ini yang kemudian sekali lagi bagi KPK ini adalah pintu masuk sekaligus batu uji bagi pimpinan KPK yang baru untuk komitmen. Kalau memang komitmen menegakkan kasus ini sebagai upaya penegakan hukum kasus korupsi, maka segala prosesnya itu harus dilalui dengan serius seperti itu. Ya, oke. Pak Jo, what next? Akan melakukan upaya apa? Nah, yang pasti kami akan concern kan terkait soal pra peradilan tanggal 21. Jadi memang seluruh tim kami betul-betul memang konsentrasi menyiapkan segala bahan-bahan untuk nanti di persidangan. Jadi memang kita menyikapi soal persidangan nanti. Tanggal 21 ya? Tanggal 21. Hari apa itu? Hari Selasa kalau tidak salah. Itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Iya, tapi selama sebelum tanggal 21 apakah KPK sudah menjatuhalkan akan ada pemeriksaan lanjutan kepada kalau itu memang penyidik KPK yang tahu ya. Tapi artinya pada dua permintaan yang mereka sudah mintakan kekurangan berkas itu, bukti itu yang mereka perlu dapatkan, itu akan segera kami siapkan. Nah, jadi memang yang menarik menjadi perdebatan hari ini kan soal sprindik sebenarnya. Nah, sprindik itu
dua nomor nomor 52 sama nomor 53 itu sprindik itu. Nah, satu kan sebenarnya dipersangkakan Mas Hasto ini karena katanya melakukan gratifikasi, melakukan penyuapan. Ya. Satu Itu sprindik yang 52. itulah. Nah, terus kemudian yang sprindik yang satu lagi Mas Hasto ini perintangan. Penyidikan. Jadi ini kan dua hal yang berbeda nih Mas Doni. Iya, iya. Jadi bagaimana mungkin Mas Hasto dia melakukan penyuapan terhadap Harun Masiku Sekaligus melakukan perintangan. Nah, satu lagi katanya dia melakukan perintangan. Ini kan pasal primer yang nggak bisa dicampur nih. Artinya kalau dia di sini melakukan penyuapan, tapi bagaimana mungkin dia di sini melakukan perintangan? Nah, artinya maksudnya itu mungkin setelah Harun Masiku buron. Yang sprindik yang terakhir nih. Iya, iya. Nah, jadi artinya ini harus ada, kalau ada si pemberi gratifikasi, tentu harus ada orang lain, badan orang lain misalnya, atau orang lain yang melakukan perintangan. Jadi nggak bisa dia di sini disatukan dalam satu. Mungkin atas asas efisiensi kali dalam satu kali pemanggilan nggak bisa ya. Jadi memang ya kurang lebih ini karena diskusi kita juga dengan seluruh tim, memang ini nggak bisa. Ini kan pasal primer nih. Itu sebabnya Anda mengatakan kriminalisasi. Enggak, kalau kriminalisasi itu nanti beda lagi kan macam-macam. Jadi memang ya ini proses yang begitu cepat, ya kan. Jadi bahwa jujur aja bahwa memang KPK ini kan apapun ceritanya kan menurut putusan jurisprudensi dari Mahkamah Konstitusi, seharusnya kan pansel ini kan dibentuk harus di zamannya presiden yang baru kan. Tapi ini warisan dari presiden yang lama. Sebelumnya. Maka panselnya pansel yang lama, yang melantik baru presiden yang baru. Baru bekerja hitungan seminggu, sudah langsung sprindik. Ya maksudnya langsung biar aja mereka orang. bekerja kan. Tadi Mas Biko bilang sebelumnya masuk angin lah, sakit kepala lah. Kalau sekarang mungkin masih fresh, masih segar. Bukan, maksud saya gini Mas Doni. Ada kepentingan. Jujur aja, kalau dengan situasi ini kan kita juga sebenarnya capek nih. Saya 2019 itu baru langsung menjadi pengurus di DPP tahun 2019. Ini perkara sudah 5 tahun yang lalu. Nah, kita baru menjadi pengurus waktu itu seminggu apa 2 minggu kita jadi pengurus langsung ada kasus ini. Iya. Artinya ini sudah 5,5 tahun, Mas. Jadi artinya kita juga mendorong KPK harus menyelesaikan ini dengan baik dong. Kan harus ada dong kepastian hukum. Iya, saat itu belum selesai. Lah, maksud saya ini kan penyidik KPK harus lihat dong keputusan pengadilan ini. Pengadilan ini ingkrah kasasi Mahkamah Agung loh. Ini sudah final di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, orang-orang yang sudah terpidana ini, yang sudah terdakwa ini sekarang menjadi terpidana, mereka sudah bebas. Nah, jadi sekarang seluruh kesaksian-kesaksian, bukti-buktinya sudah diputuskan di dalam persidangan bahwa memang itu sudah diakui bahwa uang yang dulu yang 850 itu mereka sudah mengakui, baik Wahyu Setiawan, baik Tio, baik Saiful. Dan Wahyu sudah menjalani hukumannya, sudah bebas. Itu diakui bahwa memang duitnya diakui dari Harun Masiku langsung. Betul, tapi kan ini tidak berdiri sendiri kasus ini kan. KPK mungkin ingin soal sprindiknya yang kita harus berbeda, itu maksudnya. Jadi artinya kalaupun harus di sini dia sebagai penyuap misalnya, tetapi dia tidak bisa di sini harus merintangi. Itu dua hal yang berbeda. Tahan di situ. Saya akan minta komentar Mas Biko, tapi setelah kita rehat ya Mas Biko ya, soal sprindik dan kasus tadi. Oke, pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.